Ya, kalau seandainya yang kita tolong itu orang yang sudah mau mau mati, iya kan? Nah, kita nanya-nanya dulu sebelum ditolong udah mati duluan. Nah, kasihan. Ini tega namanya. Jadi kalau menolong, nolong aja. Itu punya kedermawanan, punya pribadi-pribadi yang pribadi yang peka gitu, suka menolong. Ya, sensitif tapi dalam hal positif, bukan dalam hal negatif. Jadi hati-hati ya, hati-hati. Ini Kanjeng Nabi mengingatkan kepada Sayyidina Ali, maka kita juga belajar untuk diri kita sendiri. Hati-hati. Doanya orang-orang dermawan itu luar biasa. Ya, luar biasa. Hati-hati. Ya Ali, man at'ama musliman bitayyibin nafsi. Wahai Ali, barang siapa yang memberi makan kepada orang Islam bitayyibin nafsi dengan baik, kataballahu alfa hasanah. Allah akan catat baginya 1000 kebaikan. Jadi apabila kita memberi makan kepada orang Islam dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang tidak baik. Kan ada orang memberi tapi kadang-kala tidak baik. Tidak baik itu yang pertama, cara memberikannya. Yang kedua, barang yang kita berikan. Cara memberikannya itu kadang menyakitkan. Yang kedua, barang yang kita berikan itu juga harus ahsan, harus lebih baik. Gusti Allah mengingatkan dalam Al-Quran, lang tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali engkau tidak akan mendapatkan suatu kebaikan apapun dari Allah hatta tunfiqu mimma tuhibbun, hingga kamu menginfakkan sesuatu yang kamu cintai. Jadi kalau memberikan sesuatu, jangan yang kita tidak suka. Belajar memberikan kepada saudara kita itu sesuatu yang kita suka. Artinya apa? Yang lebih baik itu pemberian, bukan yang sepele. Masalahnya kalau kita memberikan sesuatu yang sepele itu sama saja kita membuang sampah. Membuang sesuatu yang sudah tidak kita pakai. Membuang sesuatu yang sudah tidak kita manfaatkan. Itu artinya sama saja kita membuang sampah. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra. Sekali-kali kau tidak akan mendapat kebaikan apapun. Minallah, dari Allah. Limada? Karena apa? Karena engkau memberikan terhadap sesuatu yang kau tidak suka. Mimma la tuhib. Terhadap sesuatu yang tidak kamu suka. Walakin mimma tuhibun. Tapi berikanlah sesuatu yang kamu suka. Ini baru kamu akan mendapatkan kebaikan dari apa yang kamu lakukan. Jelas kira-kira? Jadi tolong, kalau memberikan itu yang pertama, apa yang kita berikan? Kita berikan sesuatu yang lebih baik. Jangan sepele. Yang kedua, cara kita memberikan jangan sampai menyakitkan orang yang menerima. Ya. Yadul uliya khairum min yadis sufla. Maka derajat atau status yadul uliya, tangan yang di atas itu memberi, khairum, lebih baik daripada yadus sufla, tangan menerima. Nah, derajat itu kita jaga. Artinya ketika kita sebagai status orang yang lebih baik dari orang lain yang menerima, maka tunjukkan bahwa kita lebih baik. Maka pemberiannya pun harus lebih baik. Jangan memberikan sesuatu yang tidak baik. Bar sepele, sampah kita berikan. Ada buah-buahan, ya. Pagi jatuh, sore untuk berbuka. Itu buah jatuh dari pohonnya, bukan diambil dengan cara yang baik kemudian diberikan kepada orang yang mau berbuka puasa. Lebih baik. Itu pahalanya jauh lebih besar.
Kenapa saya sampaikan seperti ini? Saya sendiri pernah ngalamin menerima pemberian dari orang yang pemberian itu sebenarnya adalah tidak layak kita makan. Sampah. Jadi ini tinggal buang saja diberikan sama orang. Sayang katanya, itu sayang yang keliru. Sayang sama rezeki Allah itu bukan seperti itu caranya. Misalkan ada buah-buahan, kamu ambil dengan cara yang baik supaya tidak apa? Tidak merusak kadar buah itu sendiri. Dari kondisi atau status buah itu sendiri gak rubah gitu. Utuh. Jadi memberikan sesuatu yang lebih baik. Ya, makanya kita belajar semuanya di sini. Belajar. Memberikan orang lain, apalagi orang tua kita, apalagi guru kita. Jangan sembarangan memberikan. Kalau kamu pengen mendapatkan kebaikan dari Allah, maka berikan kepada orang tua, berikan kepada guru kamu. Itu yang lebih berharga. Jangan barang sepele, apalagi bekas. Kalau tradisi santri, justru apa yang pernah dimakan, apa yang pernah diminum oleh para guru-guru kita pesantren itu berebut, ya, berebut. Kenapa? Karena tajlibul barokah. Perantara ta'dim semacam itu kita mendapatkan tajlibul barokah, mendapatkan keberkahan. Ya, itu tradisi santri seperti itu. Ya. Nah, kalau di sini karena memang bukan pondok pesantren, ya kita ikuti saja umumnya saja. Kalau di pesantren kayak gitu. Jadi misalkan pada suatu hari kiai telah menyampaikan kajian, terus selesai, terus ada bekas minumnya, itu berebut santri itu. Kenapa? Saya juga pernah seperti itu. Dari mulai berebut sampai saya mendapat satu pemberian spesial dari kiai. Jadi nggak harus berebut, sudah kamu nggak usah berebut, nih spesial buat kamu. Nah, jadi bukan bekasnya tapi pemberian langsung dari kiai. Jadi pemberian spesial. Kalau yang berebut, nggak tahu, nggak jelas ini. Nggak jelas. Tapi diyakini oleh para santri dengan sikap semacam itu, cara seperti itu kata mereka itu adalah tajlibul barokah, dalam rangka menarik berkah. Jadi sekali lagi, kalau mau memberikan sesuatu yang lebih baik, apalagi yang kita suka, makan, berikan yang lebih baik, yang buruknya buat kita. Ya, kalau punya roti 2, ya satuan, ya kan? Kalau misalkan kamu tahu seleranya itu rasanya apa gitu, roti apa bakeri apa coklat. Kalau sukanya coklat gitu, kita di sini ada 2 ini, rasa kacang, kasih coklat karena seleranya, jangan kacang karena bukan seleranya. Misalnya kamu berteman, ya kan, teman kamu tahu makan roti seleranya coklat, terus pas kebetulan kamu beli roti 2, rasa coklat dan rasa kacang, maka kalau kamu pengen benar-benar mendapat kebaikan, walaupun satu roti satuan gitu kan, tapi berikan yang sesuai seleranya. Karena apa? Sesuai dengan apa yang disenanginya. Jadi bisa saja kita memberikan sesuatu itu kepada orang yang memang suka terhadap apa yang kita beri gitu. Bukan kemudian kita memberi kepada orang yang orangnya nggak suka. Apalagi sampai dipaksa, udah sini, udah ini, terima aja, gak usah malu-malu. Iya. Jadi belajar memberikan sesuatu kepada orang lain itu sesuatu yang lebih baik. Jangan sampah atau bekasan, barang sepele kita kasih. Ya. Jadi belajar menghormati, belajar menghargai orang lain. Yang bagus-bagus kasih sama orang. Yang jelek-jeleknya gak apa-apa buat kita. Jangan dibalik, yang bagus buat kita disembunyikan, yang jelek kita berikan ke orang lain. Ini lan tanalul birra, tidak akan mendapat kebaikan. Jadi barang siapa yang memberikan makanan kepada orang Islam dengan baik, maka Allah akan catat baginya 1000 kebaikan. Wa maha anhu alfa sayyi'ah.
Kemudian Allah hapus baginya 1000 kesalahan. Allah beri 1000 kebaikan, Allah hapuskan 1000 kesalahan. Ini bagi orang yang memberi makan kepada saudaranya yang